Amerika Serikat dan Tiongkok telah mencapai kesepakatan untuk meredakan ketegangan perang dagang yang memanas pada awal April 2025. Pada 12 Mei 2025, kedua negara mengumumkan pengurangan tarif secara signifikan selama 90 hari sebagai langkah awal menuju normalisasi hubungan dagang. Rincian kesepakatan, Amerika Serikat mengurangi tarif tambahan atas barang-barang impor dari Tiongkok dari 145% menjadi 107%. 30% untuk periode awal 90 hari. Tiongkok menurunkan tarif atas barang-barang impor dari Amerika Serikat dari 125% menjadi 10% dalam jangka waktu yang sama. Tiongkok juga setuju untuk mencabut pembatasan ekspor atas mineral penting dan magnet yang sebelumnya diberlakukan sebagai tindakan balasan terhadap tarif Amerika. Kesepakatan ini dicapai setelah pertemuan antara Wakil Perdana Menteri Tiongkok He Lifeng dengan Menteri Keuangan Amerika Scott Bessent dan perwakilan dagang Amerika Serikat Jamieson Greer di Jenewa. Kedua pihak sepakat untuk melanjutkan dialog melalui mekanisme konsultasi berkala, guna membahas isu-isu perdagangan yang lebih luas. Reaksi dan dampak Presiden Donald Trump menyebut kesepakatan ini sebagai riset total dalam hubungan Amerika Serikat, Tiongkok, dan menyatakan kesediaannya untuk bertemu langsung dengan Presiden Xi Jinping guna membahas langkah-langkah lanjutan. Meskipun pasar global merespons positif dengan kenaikan indeks saham, banyak pelaku usaha kecil di Amerika merasa bahwa kesepakatan ini masih terlalu singkat dan tidak memberikan kepastian jangka panjang yang dibutuhkan untuk perencanaan bisnis tantangan yang masih ada. Meskipun kesepakatan ini menandai langkah positif, banyak isu struktural seperti transfer teknologi, subsidi industri, dan akses pasar yang belum terselesaikan. Selain itu, tarif dasar 10% tetap diberlakukan oleh kedua negara, dan beberapa tarif tambahan serta tindakan non-tarif lainnya masih aktif. Dengan demikian, meskipun ada jeda dalam eskalasi perang dagang, tantangan jangka panjang dalam hubungan perdagangan Amerika Serikat-Tiongkok masih memerlukan negosiasi dan kompromi lebih lanjut. Hubungan perdagangan Amerika Serikat-Tiongkok masih memerlukan negosiasi dan kompromi lebih lanjut. Benar, meskipun Amerika Serikat dan Tiongkok telah mengambil langkah positif dengan mengurangi tarif dan mengumumkan masa tenang selama 90 hari, hubungan perdagangan kedua negara masih memerlukan negosiasi dan kompromi lebih lanjut. Beberapa faktor utama yang menjadi tantangan dan masih perlu dibahas antara keduanya meliputi 1. Isu struktural yang belum terselesaikan. Transfer teknologi paksa. Amerika Serikat menuntut agar Tiongkok menghentikan praktik yang dianggap memaksa perusahaan asing menyerahkan teknologi mereka sebagai syarat berbisnis di Tiongkok. Subsidi industri. Pemerintah Tiongkok memberikan subsidi besar pada sektor-sektor strategis seperti semikonduktor dan energi terbarukan, yang oleh Amerika dianggap menciptakan ketimpangan dalam persaingan global. Perlindungan kekayaan intelektual. Amerika Serikat menginginkan penguatan perlindungan hak paten, merek dagang, dan hak cipta di Tiongkok. 2. Akses pasar Amerika menilai bahwa pasar Tiongkok masih terlalu tertutup untuk banyak produk dan layanan Amerika, khususnya di sektor jasa, keuangan, dan digital. Amerika juga menginginkan perlakuan yang adil bagi perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di Tiongkok. Ketiga, ketegangan teknologi tidak hanya dalam perdagangan barang, tetapi juga dalam teknologi. Pembatasan ekspor chip canggih, pelarangan produk perusahaan teknologi tertentu, dan kontrol data lintas negara menjadi bagian dari konflik yang belum terselesaikan. Keempat, kepercayaan dan stabilitas jangka panjang kesepakatan 90 hari dianggap sebagai solusi sementara, bukan penyelesaian permanen. Kedua negara memiliki pandangan ekonomi dan geopolitik yang berbeda, sehingga kesepakatan jangka panjang akan memerlukan pembangunan kepercayaan dan kerangka kerja yang lebih mendalam. Kesimpulan perdagangan Amerika Serikat-Tiongkok berada di titik rawan namun strategis. Jika berhasil dikelola, kedua negara bisa menciptakan hubungan dagang yang lebih stabil dan saling menguntungkan. Namun tanpa kompromi di isu-isu mendasar, ketegangan dapat kembali meningkat. Oke, sahabat semua, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan ikuti terus channel saya dengan cara like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.